Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua untuk senantiasa menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur malam ini kita boleh mengalami perjumpaan untuk kembali bersekutu dalam sehati, dalam doa, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Harapan dan doa kami, kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, keseharian kita. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu dan senantiasa menjadi bahagian kita semua. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita. Kebenaran firman Tuhan malam ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih dan setia-Mu yang senantiasa boleh nyata bagi kami semua. Sehingga malam ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Selaku pribadi, sebagai keluarga, bersekutu di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon penyertaan dan kekuatan yang daripada-Mu di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Walaupun ada keletihan, kelemahan yang kami alami, tapi kami percaya firman Tuhan memberikan semangat, kekuatan yang baru bagi kami. Berkati hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu pada malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan pada hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dalam judul, Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita
dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini, tema renungan kita adalah hendaklah engkau berpegang pada kebenaran. Hendaklah engkau berpegang pada kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah untuk tetap konsisten, untuk tetap berpegang pada kebenaran yang hakiki yang kita yakini dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali keyakinan kita di hadapan Tuhan. Kita masih berada dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan tantangan. Tidak ada di antara kita manusia di bawah kolong langit ini yang akan luput dari berbagai persoalan-persoalan, dari berbagai godaan, atau hal-hal yang membuat kita untuk melepaskan diri dan tidak berpegang teguh kepada kebenaran yang hakiki di dalam Tuhan. Menarik firman Tuhan pada malam hari ini, ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, yang tentunya juga menjadi nasihat bagi kita. Paulus dalam ayat-ayat pertama pembacaan kita tadi menyampaikan kesaksian dan pengalaman atau keadaan yang dialami dalam kehidupannya. Bahkan ia juga mengatakan kepada Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia. Artinya baik Paulus dan juga Timotius memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama di dalam menyatakan pelayanan, di dalam menyatakan kesaksian, di dalam memberitakan Injil kepada banyak orang. Namun kalau Paulus memberikan nasihat ini kembali kepada Timotius, ini surat yang kedua kepada Timotius, Paulus menyadari bahwa tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh Timotius begitu besar. Ia masih muda. Timotius sendiri adalah generasi kedua dari jemaat mula-mula. Karena itu melalui nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, agar Timotius menjadi kuat dan tetap berpegang kepada kebenaran. Ada godaan-godaan yang begitu luar biasa dari guru-guru palsu, yang tentunya dapat mempengaruhi Timotius muda ini. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan semangat penggembalaan yang luar biasa dari Rasul Paulus, meyakinkan Timotius untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, yang dikatakan juga dalam pembacaan kita tadi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius sejak kecil hidup dan bertumbuh di dalam iman kepada Kristus.
Paulus mengingatkan itu kepada Timotius bahwa ajaran yang dia terima, bimbingan yang dia terima dari ibu dan neneknya, Eunike dan Lois, adalah sebuah kebenaran yang tetap harus dipegang teguh dan diyakini oleh Timotius. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Timotius tetap memenuhi panggilan pelayanannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan dengan semangat iman di dalam Kristus, Timotius dapat memberitakan dan mempersaksikan Injil Kristus kepada banyak orang. Walaupun di tengah-tengah berbagai tantangan dan persoalan yang dia hadapi, namun justru hal itu tidak mengecilkan hati Timotius, dan ia tetap berpegang pada kebenaran yang satu-satunya di dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Tentu kita meyakini kebenaran yang hakiki hanya di dalam Kristus Yesus. Pengalaman-pengalaman iman dalam hidup ini, dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari, tentunya menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Memang tidak bisa dipungkiri, untuk mempertahankan dan berpegang teguh kepada kebenaran yang hakiki di dalam Kristus tidaklah mudah. Kita tahu itu. Dan terlebih, Yesus Kristus Juru Selamat kita mengetahui kelemahan kita, kemampuan kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang coba menarik kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, kita diingatkan, kita dituntun dan dikuatkan oleh apa yang sudah dilakukan Kristus dalam kehidupan kita. Satu dari 7 perkataan yang pernah ia sampaikan di atas kayu salib adalah, sudah selesai. Ia telah menyelesaikannya. Artinya, penebusan dan keselamatan telah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus. Ia menjaminkan penyertaannya dan meyakinkan kita bahwa kebenaran yang kita pegang, yang kita yakini di dalam Kristus adalah kebenaran yang hakiki. Tentu ini hendaknya membuat kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, yang bersama-sama bersekutu pada malam hari ini, ada godaan-godaan dan tantangan di sekitar kita yang mungkin membisikkan kita untuk meragukan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan-kelemahan yang kita alami, dan begitu kuatnya godaan itu menarik kita, tentu kita tidak berdaya, dan kita bergumul dengan iman kita di hadapan Tuhan. Saya mau bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Saya tidak berdaya menghadapi kelemahan dan sakit ini. Dan ketika kita mulai ragu dan ragu, kita perlu waspada. Jadi bisa dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman kita dan mempertanyakan kepada kita, di manakah Tuhanmu? Apa arti kebenaran yang selama ini engkau yakini? Apa arti persekutuan yang selalu engkau lakukan di hadapan Tuhan? Apakah itu di gereja, apakah itu dalam kehidupan pribadimu, maupun dalam sehati dalam doa pada malam hari ini? Karena kita menerima godaan-godaan itu. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tahu kita tidak berdaya. Dan percayalah, tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Karena kebenaran yang kita yakini itu tidak hanya mengajarkan kita tentang keselamatan, tapi kebenaran yang hakiki di dalam Kristus Yesus menjaminkan kepada kita semua penyertaan dan kekuatan yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup dan kehidupan kita. Kita saat ini mungkin terbaring lemah di rumah sakit. Bahkan kita menjalani isolasi mandiri.
Nasihat Paulus kepada Timotius menjadi bagian kita juga. Tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu sakitmu, dan Ia akan memulihkan engkau. Ia akan memulihkan keadaanmu. Dan di dalam kelemahan-kelemahan inilah kita akan semakin mempersaksikan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena Ia sudah menebus kita dan menjaminkan tuntunan di dalam Roh Kudus yang membawa kepada kemenangan. Karena itu tetap semangat dan semangat menjalani hidup dan kehidupan ini. Meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan, tetap berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus. Karena keyakinan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan berkati kita di tengah-tengah persoalan dan pergumulan, perjuangan untuk yang terbaik dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Mari kita menaikkan doa syukur kita malam ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Engkau telah menuntun kami untuk tetap berpegang kepada kebenaran yang hakiki, yang hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Engkau tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan, kami tidak berdaya dengan apa yang ada pada kami. Karena kami lemah, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi bahagian kami teristimewa pada malam hari ini, kiranya menjadi remah hikmat bagi kami semua, memberikan spirit, semangat, kekuatan bagi kami untuk meyakini bahwa Tuhan, kami harus tetap berpegang kepada kebenaran yang hanya di dalam Tuhan semata-mata. Tuntun kami ya Roh Kudus senantiasa, karena kami lemah, kami terbatas. Berikan kami kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dan kami juga mohon ya Tuhan, pada malam hari ini, untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan, yang sedang sakit, oleh karena berbagai kondisi dan keadaan, termasuk di dalamnya yang menjadi pergumulan kami bersama. Malam ini kami berseru, malam ini kami memohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami, tolonglah kami, pulihkanlah kami anak-anak-Mu yang tidak berdaya ini Tuhan. Anugerahkan kami semangat iman hanya di dalam Engkau Tuhan. Agar kami tidak ragu, agar kami tidak kehilangan kepercayaan. Namun dengan tuntunan yang daripada-Mu ya Roh Kudus,
Memberikan kekuatan bagi kami bahwa di dalam segala hal, termasuk di dalam kelemahan, di dalam sakit kami, dalam pergumulan-pergumulan kami, oleh berbagai hal, Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati perjuangan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam memutus mata rantai COVID ini, dalam memberikan pelayanan-pelayanan, penanganan-penanganan medis bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati para tenaga medis yang menjadi garda terakhir dalam rangka memberikan pendampingan. Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Juga seluruh aparat negara ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami para lansia. Engkau berkati mereka semua, berikan semangat, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur kami. Lindungi dan peliharakanlah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juru selamat kami, Engkau penebus kami, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Ini doa syukur kami, permohonan kami dan pengharapan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang boleh bersekutu pada malam hari ini. Tentu ada jamahan kasih Tuhan yang boleh kita alami, ada semangat yang baru, karena di dalam persekutuan dengan Tuhan dan seluruh saudara-saudara seiman, tidak ada yang sia-sia. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.